Halo semuanya, selamat datang di playlist Study With Me. List and Key itu adalah salah satu materi dasar yang sangat penting sekali yang harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum belajar React.js lebih jauh. List and Key ini biasanya digunakan ketika kita sudah berhubungan dengan data, mengelola mereka, hingga menggunakan API. List and Key pada React.js itu mirip seperti array, dan bahkan bisa dibilang sama. Jadi kalau gue bilang array, itu berarti list, kalau gue bilang list, itu berarti array. Sebelum gue bahas lebih jauh mengenai List and Key pada React.js, gue mau memperkenalkan dulu apa itu struktur data. Nah, struktur data itu adalah salah satu metode atau cara untuk menyimpan data di dalam memori komputer. Nah, biasanya yang sering kita temui ketika kita ingin menyimpan data di dalam memori komputer, kita biasanya membuat sebuah variabel. Kita buat variabel dengan nama fruit1 untuk menyimpan data buah yang pertama. Selanjutnya, kita buat lagi variabel, kita beri nama fruit2 untuk menyimpan data buah yang kedua. Selanjutnya, kita buat lagi variabel dengan nama fruit3 untuk menyimpan data buah yang ketiga. Itu masih 3 data. Kalau misalkan ada 100 data, ya kita harus deklarasikan satu persatu. Nah, ada cara yang efektif untuk kita bisa menyimpan data di dalam memori komputer yang sebenarnya data tersebut bisa kita kelompokkan, yaitu menggunakan array. Nah, array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data di dalam satu tempat. Jadi kita tinggal buat sebuah variabel. Kita akan buat sebuah variabel, kita beri nama fruits, di mana di dalam variabel ini kita akan buat sebuah array, dan seperti yang udah kita tahu, array ini dapat menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Jadi kalau gua analogikan, variabel yang pertama itu adalah kendaraan umum seperti ojek, di mana cuma bisa menampung satu orang penumpang saja. Nah, sedangkan variabel yang kedua, yaitu array tadi ya, kita analogikan sebagai bus, di mana bus itu kita bisa menumpang atau membawa banyak orang sekaligus. Setiap data yang ada di dalam array itu nantinya akan memiliki indeks, atau istilahnya nomor urut. Jadi kalau kita balik lagi ke analogi tadi, indeks itu seperti nomor kursi. Jadi kalau kita ingin memanggil seseorang, nggak tahu namanya, ya kita tinggal panggil aja nomor kursinya atau indeksnya. Cara tersebut bisa kita gunakan, tapi gua rasa itu kurang efektif, karena kita kan menulis kodenya berulang-ulang untuk memanggil isi di dalam array. Nah, ada cara yang lebih efektif, yaitu menggunakan higher order function. Nah, sebenarnya ada banyak sekali higher order function yang bisa kalian gunakan untuk memetakan nilai yang ada di dalam array, tapi gua di sini akan bahas 3 saja, yaitu map, filter, and reduce. Biar gak bingung, mari kita langsung saja ke coding. Let's go! Oke, teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman boleh buka dulu project React.js yang udah kita mulai di video-video sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya sarankan untuk tonton dulu video mengenai cara install di React.js yang ada di channel ini. Atau teman-teman juga boleh install sendiri menggunakan npm. Oke, jadi yang pertama kita tahu ya, kita bisa menyimpan sebuah data di dalam memori komputer lewat sebuah variabel. Jadi kita buat dulu variabel, kita beri nama variabelnya, lalu kita assign nilainya. Sini contohnya kita punya sebuah variabel fruit1 untuk menyimpan data buah yang pertama, yaitu mangga. Terus di sini ada fruit yang kedua, kita isi dengan data buah apel. Terus yang ketiga ada buah delima. Nah, ini baru 3 data. Kalau misalkan ada 10 data, nah itu kurang efektif. Nah, ada cara yang efektif, yaitu menggunakan array. Jadi, array itu adalah struktur data untuk menyimpan sekumpulan data di dalam memori komputer dalam satu tempat. Nah, cara membuat array itu gampang aja. Kita buat dulu variabel namanya apa, terus kita isi dengan array. Nah, data yang ada di dalam array itu harus diapit dengan kurung siku seperti ini nih, teman-teman. Terus nanti data-datanya itu dipisahkan dengan koma. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya gimana sih caranya untuk kita bisa mengambil data yang udah kita simpan di dalam memori? Nah, yang pertama sebagai contoh kita akan ambil atau tampilkan data fruit yang pertama ini nih ya. Kita lihat aja di konsol terlebih dahulu. Teman-teman boleh ketik aja console.log. Nah, di sini kita masukkan nama variabelnya apa? Fruit1. Nah, kalau kita coba save, kita jalankan aplikasi React kita, silakan buka dulu terminalnya, teman-teman boleh pergi ke terminal, lalu new terminal. Di sini teman-teman tinggal ketik npm start untuk menjalankan aplikasi React-nya. Nah, ini tunggu dulu sampai npm-nya menjalankan aplikasi React kita, nanti otomatis terbuka di halaman web browser. Nah, ini aplikasi React kita udah berhasil kita jalankan, teman-teman boleh klik kanan, lalu inspeksi untuk melihat data yang kita tampilkan tadi ya. Ini kita ke bagian konsol, nah di sini kita punya mangga. Nah, itu untuk cara kita memanggil data di dalam memori komputer. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin panggil variabel yang ketiga. Ya, kita tinggal tulis saja di sini fruit yang ketiga. Coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang ada tuh delima. Terus kalau misalkan kita pengen lihat array, nah kita tinggal panggil aja fruits yang ini. Kita paste, kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini udah ada. Nah,
karena dia bentuknya array, maka semua datanya akan ditampilkan. Terus gimana caranya kalau kita pengen lihat yang nanas aja gitu? Kita pengen ngambil yang nanas aja. Nah, itu kita bisa panggil menggunakan index. Nah, index itu dimulai dari 0. Jadi di sini 0, 1, 2, 3. Jadi nggak dimulai dari angka 1. Jadi kalau kita pengen ambil yang nanas, berarti dia indeksnya ke berapa tuh? 0, 1, 2, 3. Berarti kita tinggal panggil aja 3 di sini. Tinggal save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, maka yang kepanggil nanas aja. Kalau pengen the 5 aja, ya berarti kita panggil indeksnya 2 di sini. Kita coba lihat, nah baru tuh kepanggilnya the 5 aja. Nah, cara ini tentunya kurang efektif. Kalau kita misalkan pengen panggil semuanya satu-satu, ya berarti kita harus tahu dong indeksnya satu-satu seperti ini. Coba save, kita coba lihat hasilnya. Nah, baru tuh muncul. Tapi ini caranya kurang efektif. Nah, cara memetakan data yang ada di dalam array itu kita bisa menggunakan high order function yang ada di dalam JavaScript, yaitu dengan metode map. Caranya itu gampang aja. Teman-teman ini boleh hapus saja. Nah, jadi high order function map ini, dia itu akan menghasilkan sebuah array baru, atau istilahnya variabel kopiannya lah. Nanti mungkin untuk ilustrasinya akan aku simpan di layar, supaya teman-teman bisa jauh lebih memahami mengenai cara kerja high order function map ini. Nah, sebagai studi kasus sederhana, kita akan coba petakan data-data yang ada di dalam array fruits ini ke dalam sebuah list. Jadi mungkin nanti kita akan buat sebuah elemen UL di sini, di mana di dalam UL-nya kita punya LI atau list-nya. Nah, di dalam list ini, kita akan petakan data-data yang ada di dalam variabel fruits tadi, yang ini. Nah, jadi nanti sebagai contoh, kita akan buat sebuah LI seperti ini, di mana di dalamnya itu akan ada data-data seperti ini. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser, nah ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, tapi kita gak bakalan pakai cara yang ini, karena ini caranya manual ya. Kita akan pakai cara yang map tadi, high order function. Nah, ini kita cut aja. Sebenarnya ini harusnya di sini nih. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal buat sebuah variabel kopiannya. Misalkan kita buat aja fruit seperti ini ya. Kita isi dengan array yang mau kita petakan datanya. Kita tulis aja fruits titik map. Nah, dia menerima satu parameter, yaitu callback function. Kita akan buat sebuah arrow function aja seperti ini, di mana nanti kita akan buat sebuah variabel yang menyimpan data sementara dari data masing-masing data yang ada dalam variabel fruits ya. Kita tulis aja misalkan f, terus kita buat li. Jadi nanti datanya akan kita simpan ke dalam li. Kita tulis aja f di sini. Nah, untuk kita bisa menampilkan hasilnya, kita tinggal panggil aja di sini. Kita buka kurung kurawal untuk menambahkan ekspresi. Kita tinggal tulis aja fruits seperti ini. Kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, lihat nih teman-teman, sekarang dia sudah muncul tuh, udah dipetakan datanya. Tapi ketika coding tadi dijalankan, di konsol itu akan ada pesan error atau warning. Katanya setiap child di dalam sebuah list itu harus memiliki kunci unik ya. Nah, jadi kita harus menambahkan key nih, teman-teman. Menambahkan atribut key pada React Element itu diperlukan. Karena apa? Untuk membantu React mengidentifikasi item mana nih yang berubah, item mana nih yang bertambah ataupun berkurang, mana yang akan dirender ulang oleh React.js. Key ini harus unik, biasanya menggunakan ID atau jika tidak mempunyai ID, biasanya menggunakan indeks. Tapi penggunaan indeks ini tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena penggunaan indeks untuk key, jika urutan item dapat berubah, itu dapat berdampak negatif pada kinerja dan dapat menyebabkan masalah dengan status komponen. Jadi, karena di sini kita nggak punya ID, ya kita terpaksa harus pakai indeks ya, teman-teman. Jadi, kita harus tambahkan lagi satu parameter, kita beri nama indeks aja. Nah, jadi nanti kita tinggal tambahkan atribut di sini, key, lalu kita masukkan indeks seperti ini. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser, kita coba refresh, lihat nih, dia udah nggak ada pesan errornya nih, teman-teman. Nah, misalkan kita perbanyak deh untuk data-data yang ada di dalam array-nya, seperti ini. Coba save, kita coba lihat. Nah, sekarang dia udah langsung dipetakan lagi nih, teman-teman. Nah, itu untuk high order function map ya. Selanjutnya aku akan coba bahas high order function yang lain, yaitu filter. Nah, jadi kalau high order function filter ini, dia itu akan menghasilkan array yang baru sama ya, tapi item yang didapat itu sesuai dengan kondisi tertentu. Sesuai namanya filter. Jadi kita akan coba memfilter data-data yang ada di dalam array. Nah, sebagai contoh, kita akan buat sebuah variabel baru, di mana kita beri nama aja numbers gitu ya, di mana di dalamnya berisi array. Array-nya itu ada data-data angka. Misalkan 1, ini random aja,
1, 3, misalkan 5, 9, 2, berapa tuh? 10 ya. Seperti ini. Terus kita buat dulu variabel kopiannya. Misalkan kita beri nama aja number seperti ini. Kita isi dengan array yang mau kita filter. Numbers, titik, filter. Seperti ini. Seperti biasa, dia menerima sebuah argumen, yaitu callback function. Jadi kita bisa menulis arrow function di sini. Nah, di sini kita kasih aja parameternya sebagai variabel untuk menampung hasil dari pemetaan tiap-tiap nilai yang ada di variabel numbers. Jadi kita kasih n aja seperti ini, lalu kita cek apakah n ini lebih kecil dari 6 gitu ya. Nah, jadi setiap n yang lebih kecil dari 6, itu akan disimpan di array number nantinya. Jadi apakah 1 lebih kecil dari 6? Oh iya, nanti akan disimpan di numbers. Apakah 3 lebih kecil dari 6? Ya, berarti masuk ke number. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Dia akan masuk lagi ke number. Apakah 9 lebih kecil dari 6? Oh, tidak. Jadi nanti dia nggak bakalan disimpan di array barunya, di numbers ini. Nah, supaya nggak bingung, kita coba langsung konsol aja deh. Konsol seperti ini, lalu kita panggil numbernya, atau variabel kopiannya yang ini. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, lihat nih. Yang lebih kecil dari 6, dia akan dibuat sebuah array baru. Jadi kalau misalkan kita ubah deh, jangan 6. Kita kasih 2 deh. Harusnya yang tampil berapa tuh, teman-teman? 1 ya, karena yang lebih kecil dari 2, itu cuma 1 yang ini. Jadi kalau kita coba lihat, maka yang tampil di sini cuma 1. Kalau kita tambahkan sama dengan, maka tampil akan 2. Karena lebih kecil atau sama dengan 2, itu ada 2, yaitu angka 1, dan angka 2 yang ini. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat. Lihat nih, ada 2 nih, teman-teman. Oke, sip. Nah, untuk memetakan datanya, itu kita bisa pakai yang namanya map yang tadi. Jadi kita bisa tulis num seperti ini. Const num. Kita isi dengan number titik map. Lalu kita isi dengan callback function. Menggunakan arrow function seperti ini, kita akan buat sebuah elemen li. Lalu kita isi datanya. Kita tambahkan dulu parameter di sini. Nih, lalu kita tinggal ganti approach ini dengan num. Coba save, coba lihat. Nah, muncul tuh. Tapi ini teman-teman harus ingat, kita harus menambahkan yang namanya key. Jadi kita boleh tulis aja di sini. Key sama dengan kita pakai karena dia unik. Lihat nih teman-teman, karena dia unik, nggak ada yang sama, kita bisa buat seperti ini. n.toString. Coba save, kita coba lihat. Oh, kita perlu menambahkan kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup. Kita coba refresh. Nah, dia udah nggak ada pesan error lagi. Oke, teman-teman. Itu mengenai high order function filter. Selanjutnya, aku akan bahas mengenai high order function reduce. Nah, kalau reduce ini agak sedikit berbeda. Dia itu akan menggabungkan semua nilai menjadi satu. Atau istilahnya menghitung totalnya lah. Nah, sebagai contoh studi kasusnya, kita akan menggunakan sebuah numbers yang ini ya. Kita akan coba gabungkan total nilai dari data-data yang ada di dalam array-nya. Nah, itu gampang aja. Yang pertama, kita buat lagi sebuah variabel. Misalkan kita kasih nama total aja seperti ini. Lalu kita panggil array yang ingin kita gabungkan. Atau istilahnya kita hitung totalnya. Kita pakai yang numbers. Seperti ini. Lalu titik reduce. Nah, kita seperti biasa, kita pakai arrow function aja seperti ini. Nah, di sini ada 2 buah parameter. Kita pakai value dan juga akumulatornya. Akumulator tuh yang mana? Jadi nanti akan di breakdown tuh tiap-tiap data yang ada di number ini ke dalam ACC, baru nanti kita jumlahkan. Gini nih. Kita tinggal panggil aja di sini value, kita tambahkan dengan akumulatornya. Nah, setelah itu kita akan coba lihat total hasilnya. Console.log total. Totalnya berapa tuh kira-kira? Kita akan coba hitung menggunakan kalkulator. Kita coba lihat. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 9 tambah 2 tambah 10. Hasilnya harusnya 30 ya, teman-teman. Kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Lihat nih,
dia hasilnya 30. Jadi dia itu menjumlahkan semua angka yang ada di dalam array-nya. Sip ya teman-teman, itu ketiga high order function yang sering digunakan, ada map, filter, dan juga reduce. Selanjutnya kita akan coba bermain-bermain sedikit dengan array yang udah kita buat ya teman-teman. Yang pertama kita akan coba mengenai metode push. Nah kalau push ini, dia itu akan menambahkan nilai ke dalam array. Ini kita coba hapus supaya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nah misalkan kita akan menambahkan pisang ke dalam variabel fruits. Nah, sebenarnya itu gampang aja. Kalau cara yang biasa-biasa aja, itu kita tinggal panggil aja array-nya, lalu kita masukkan nomor array-nya nomor berapa. Misalkan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita akan menambahkan ke array yang kelima, itu pisang gitu ya. Ini kita hapus aja untuk yang lainnya, supaya nggak bingung gitu ya. Ini kita simpan di bawah deh, di sini. Kita cut, kita paste di sini. Ups, kita cut, kita paste di sini. Ini kita rapihkan dulu. Ini kita buat dia ke bawah, lalu kita akan tampilkan hasilnya. Kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, maka yang di bawah ada tuh, pisang. Nah, kenapa dia nggak ada listnya? Karena kita menempatkannya setelah dia di mapping ya. Atau dipetakan, supaya dia ada listnya, kita ke atasin aja. Jadi kalau kita coba save, coba lihat hasilnya, dia jadi error. Kenapa? Kita coba lihat lagi. Oh, harusnya fruits ya, bukan fruit. Coba save, kita coba lihat. Nah, sekarang baru ada tuh pisang. Kita coba refresh dulu supaya errornya dia ngilang. Sip. Nah, ini tuh kurang efektif karena kita harus tahu dia tuh indeks ke berapa. Nah, ada cara yang efektif yaitu menggunakan metode push. Jadi teman-teman tinggal panggil aja array-nya apa, lalu titik push dalam kurung apa yang mau ditambahkan. Misalkan kita mau menambahkan anggur gitu ya. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini hasilnya sama persis. Dia akan menambahkan data di akhir dari data array-nya. Atau anak terakhir lah istilahnya. Kalau misalkan pengen menghapus datanya, itu kita pakai metode yang namanya pop. Kalau pop itu dia akan mendelete data anak terakhir. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Lihat nih, mangga yang terakhir dia menghilang. Padahal di sini dia ada mangga tuh. Nah itu fungsi dari pop. Selanjutnya ada juga shift. Kalau shift itu menghapus data paling depan yang ada di dalam array. Kita coba shift. Coba save, seharusnya mangga yang awal ini ya, yang hilang. Kita coba lihat. Lihat nih, mangga yang paling atas, dia ngilang. Kalau yang paling bawah, dia masih tetap ada. Oke, selanjutnya kita akan coba yang lain, yaitu splice. Nah, kalau splice ini, dia itu menghapus data pada indeks tertentu. Nah, caranya, teman-teman boleh tulis saja splice di sini. Lalu di sini ada dua buah parameter, indeksnya berapa, lalu total yang mau dihapusnya berapa. Misalkan kita mau mulai dari indeks yang pertama sampai indeks kedua itu dihilangkan. Jadi teman-teman boleh tulis saja angka 2 di sini. Ups, angka 0 ya. Kita mulai dari indeks ke 0, lalu kita akan hapus 2. Jadi 1, 2. Jadi kalau kita coba save, harusnya kita dimulai dari D5. Kita lihat hasilnya, lihat nih, D5, nanas, mangga. Jadi ini inisial yang mau dihapusnya dari mulai angka berapa, atau indeks ke berapa, lalu berapa yang mau dihapus. Atau kita coba contoh yang lain deh, kita pengen hapus dari D5 sampai nanas. Berarti kita tinggal hitung aja, dia itu indeks ke berapa. 0, 1, 2. Ingat, indeks itu dimulai dari 0. Jadi kita tinggal tulis saja angka 2, ini angka yang mau dihapusnya, atau data yang mau dihapusnya sebanyak 2. Jadi kalau kita coba save, lihat nih, dia mulainya dari mangga, apel, mangga. Atau kalau pengen nanasnya juga hilang, mangganya pengen juga hilang tuh. Jadi kita tinggal tambahkan aja di sini, 3. Harusnya yang muncul itu cuman mangga, apel aja ya. Jadi kalau kita coba save, nah makanya muncul mangga dan apel. Cuman ada 2. Oke, sip. Selanjutnya, apalagi tuh teman-teman? Kita akan coba includes. Nah, kalau includes ini untuk mengecek apakah suatu data itu ada di dalam array atau enggak. Gini deh, supaya nggak bingung, kita langsung praktekkan. Kita tinggal tulis saja di sini include. Nah, ini kebetulan udah ada includes. Lalu tinggal teman-teman tambahkan data yang ingin teman-teman cari. Misalkan kita carinya mangga deh. Seperti ini. Jadi kalau kita coba save, ini belum tampil apa-apa karena dia mengembalikan
dua buah value, true or false. Jadi kita harus konsol nih, kita cut dulu, kita kasih konsol titik log, kita paste di sini. Ini konsol totalnya kita hapus dulu supaya lebih rapih. Coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser, kita coba refresh. Lihat nih, dia true, berarti kata mangga itu ada di dalam variabel fruits. Kalau kita misalkan cari kata-kata atau data yang nggak ada di dalam array fruits ini, misalkan seperti manggu deh. Manggu kan nggak ada tuh di dalam variabel fruits, harusnya dia hasilnya false. Jadi kalau kita coba save, coba lihat nih, yang paling bawah, dia false karena tidak ditemukan. Sampai sini dulu untuk video kita kali ini, dan seperti biasa silahkan klik like video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan silahkan komen di bawah jika kalian punya pertanyaan, silahkan klik tombol subscribe-nya, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.